Di balik setiap motif batik Degung Sukabumi, tersimpan perjalanan tentang alam, budaya, dan kearifan lokal yang terus dijaga. Terinspirasi dari kekayaan Sukabumi, setiap pola dirancang bukan hanya sebagai hiasan, tetapi sebagai simbol identitas dan cerita masyarakatnya. Batik Degung Sukabumi hadir membawa jejak budaya lokal ke dalam setiap helai kain, menghubungkan warisan masa lalu dengan kreativitas masa kini. Dari sebuah inspirasi lahirlah sebuah cerita. Awal mula lahirnya berdirinya Batik Degung itu pada tahun 2009 ya. Waktu itu mengambil nama Batik Degung sendiri, pertama biar memudahkan customer mencari batik gitu loh. Jadi nggak susah, biar cepat dikenalnya gitu. Yang melatar belakangi mengambil motif itu terinspirasi dari banyaknya customer yang cari motif khas Sukabumi, kota Sukabumi. Nah dari situ berkembang kan awalnya sendiri Batik Degung itu dari batik print sih sebetulnya. Kalau dulu belum tahu batik cap itu seperti apa sih. Nah setelah kecintaan saya terhadap batik dikembangkan dari batik print terus berkembang ke batik cap. Pada waktu itu sih di Sukabumi sendiri sih belum banyak gitu ya, belum banyak orang ke batik. Nah dari situ saya mulai terinspirasi, ya udah deh kita coba di batik ya gitu, karena memang belum banyak. Nah situ saya terus mengembangkan di batik print, karena kalau ke batik cap mungkin belum ya. Dari batik print awal 2009 itu mulainya kan di Degung nih. Buka lagi nih, berkembang nih, toko berkembang, buka lagi di Supermall, karena orang banyak yang suka gitu. Ternyata batik print juga banyak yang suka untuk seragaman sekolah, seragaman instansi, karena memang belum banyak itu. Berkembang dari satu toko ke toko lain. Motif-motif yang udah dibuat, yang pertama penyu permata laut ya, terinspirasi dari motif penyu di Jampang Kulon itu, di Pejampangan gitu ya. Nah kenapa itu? Karena itu merupakan ikon juga ya, ikon dari Sukabumi sendiri sih. Itu kenapa diangkat motif penyu. Yang kedua itu adalah motif seruni manis. Nah ini motif seruni manis itu terinspirasi akan makanan khas kota Sukabumi. Ya kan dari situ orang kan mengenal, kenapa sih mesti ngangkat mochi? Karena itu makanan yang ciri khas gitu ya, yang orang banyak dicari gitu. Yang ketiga itu ada motif Cahaya Laya PH ya. Motif itu terinspirasi bagaimana bisa memperkenalkan keindahan dari Sukabumi sendiri gitu. Yaitu dibikinlah di situ kan ada teraseri ya, kebun teh. Nah teh sendiri kan banyak orang dibudidayakan sendiri ya, teh sendiri. Itu Cahaya Laya PH itu Pondok Halimur. Jadi biar orang terkenal, selain dari keindahan Sukabumi, di situ ada kebun tehnya gitu ya. Daerah lain bisa, ini loh keindahan kota Sukabumi gitu ya. Nah disitulah bisa dimasukkanlah ke batik gitu, ke motif batik. Motif selanjutnya yaitu bambusa ya. Nama bambusa diambil dari kata bambu awalnya. Terinspirasi dari apa? Dari masyarakat sekitar sini, sekitar rumah. Karena banyakkan masyarakat di Sukajaya sini itu membuat anyaman kerajinan dari bambu. Packaging dari mochi sendiri itu pakainya itu dari bambu itu. Jadi masyarakat sekitar lah membuat kerajinan dari anyaman bambu. Gini, pembuatan bambusa terinspirasi kenapa saya membuat motif bambusa itu ya. Dari itu secara nggak sengaja saya diam di atas. Saya lihat ke bawah itu, ibu-ibu itu bikin anyaman.
Nah di situ ini anyaman. Nah setelah itu kan anyaman dari bambu ya. Si ibu dari mana itu bambunya? Ternyata kan dekat juga ngambilnya dari sekitar sini, sekitar masyarakat sini. Nah dari situ ini kok masyarakat sini kan ngambilnya ekonominya kebanyakan membuat anyaman itu. Nah dari anyaman itu apa aja sih item-itemnya gitu ya? Kan ada yang bikin hanya garis-garis gitu ya. Itu teh sebelum dibikinkan di anyam itu kan berupa bambu dulu nih, bambu dulu. Nah dari bambu itulah tercipta ini bisa dilurik gitu. Saya itunya ke fashion dulu. Ini kalau di fashion bagus deh gitu ya. Kan harus ada lurik gitu ya, jadi saya suka pakai, saya dipadukan sama lurik juga. Nah dari situ oh ini ada luriknya, ada bunganya kan kalau kebun awi di situ. Saya kalau lihat di situ, oh ini ada ininya, ada bunga. Kalau kebun awi kan kayak gitu, kalau semakin ke atas semakin runcing kan, melengkung begitu ya. Nah saya itu di beragam bunganya gitu ya. Nah dari itu terus juga ada dari anyaman itu, setelah dianyam bambu dulu lurus itu dibayangkan saya lurik bunganya, terus ada polkadot, kalau nggak salah ada polkadotnya. Nah itu saya ngebayangin itu di bintang karena waktu itu malam hari. Saya bikin motif apa, kadang ini motif apa, terus siangnya saya kebayang ibu-ibu yang di sana bikin anyaman. Udah deh, karena saya bikin di polkadot kan suasananya malam, titik-titik itu ibarat bintang-bintang di atas. Nah itu mah real, betul. Saya cari idenya itu, terciptalah itu bambusa. Motif selanjutnya yaitu motif lingga jagat Sunda. Kenapa? Ini motif terbaru dari Batik Digo. Saya pengen memperkenalkan bahwa keindahan kota Sukabumi ada di dalam batik. Nah dari situ sini kan ada ciri khas dari Batik Digo itu apa? Ada musiknya ya, terus ada masjidnya, ada juga di situ ada rel kereta, itu menunjukkan kemajuan gitu. Jadi ada maknanya gitu, ada makna tersendiri gitu. Terus dari ada gunungnya itu merupakan keindahan gitu ya. Yang selanjutnya yaitu motif Jalapria. Jalapria ini terinspirasi akan koyah, itu ikan koi. Kenapa mengambil motif ini? Karena di Sukabumi ada pembudidayaan ikan koi. Itu di Sukabumi merupakan pemasok terbesar se-Asia. Jadi mengapa saya ngambil motif koi ini? Itu mungkin ya motif-motif yang udah dibuat sama Batik Digo. Dari sekian motif yang saya buat, motif penyu permata laut lah yang merupakan ini loh Sukabumi gitu. Dari setiap motif yang saya buat, misalnya kayak seruni manis tuh, itu yang ingin saya sampaikan bahwa bagaimana ini makanan khas kota Sukabumi, makanan Sukabumi bisa dikenal di daerah lain. Makanya dituangkanlah ke dalam batik biar nanti ini apa? Ini mochi gitu kan, dijelasin mochi. Makanan khas kota Sukabumi itu aja yang ingin disampaikannya seperti itu. Biar lebih dikenal lagi lah sama daerah lain. Mengangkat ciri khas. Customer baru-baru ini datang ke sini. Nah, dia sendiri pengen motif khas kota Sukabumi. Saya jelasin ini maknanya seperti ini. Dan Masya Allah ya, bangga sekali kita ya punya bisa mengangkat ciri khas kota Sukabumi sendiri gitu. Ciri khas Sukabumi ke yang lain. Dan akhirnya bisa dibuatkan di fashion show, dibuatkan untuk lomba fashion show. Nah, dari situ maknanya sendiri saya jelasin. Kebanyakan banyak mendukung juga ya, dan ingin membantu memasarkan sendiri ya, kayak ini loh bahwa motif Sukabumi itu ini gitu. Nah tantangan terbesarnya masyarakat ya, generasi sekarang itu dengan hanya dipakai dalam acara formal saja, padahal nggak seperti itu juga ya kan. Bisa kita buatkan desain di fashionnya sendiri dengan kekinian gitu ya. Bisa misalkan nggak mesti, kalau dulu model-modelnya kayak long gitu,
khusus aja misalkan ke undangan. Sekarang kan enggak juga, bisa dipakai acara lebih ke semi formal gitu ya, semua acara bisa pakai gitu. Ya, harapannya saya sendiri harapan ke depannya anak-anak muda bisa lebih mencintai produk lokal gitu ya Halia, dengan persaingan sekarang. Jadi membudayakan batik ini bisa dipakai bukan hanya sekedar keundangan saja ya. Jadi mindsetnya batik ini bisa dipakai seluruh generasi gitu. Jadi bisa buat keseharian, jadi bukan hanya undangan saja gitu.